Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Puspita Aisanggraini dan Melati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teologi Khawarij dan Murji'ah, mata kuliah teologi Islam yang diampu oleh Bapak Syahmidi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Khawarij. Secara etimologi atau bahasa, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu khoraja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Sedangkan yang dimaksud Khawarij dalam terminologi atau istilah ilmu kalam adalah suatu sekte, kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase dalam Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bugot atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sofyan perihal persingkataan khalifah. Yang kedua, latar belakang kemunculan Khawarij. Munculnya nama golongan Khawarij adalah setelah peristiwa Tahkim, yaitu sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah di pihak lain. Peperangan kedua belah pihak itu terjadi disebabkan Muawiyah pada tahun 37 Hijriah menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota ke Kufah. Setelah adanya penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukannya untuk menghadapi kekuatan Ali sehingga pecahlah peperangan Siffin pada tahun 37 Hijriah. Timbulnya Khawarij adalah persoalan politik yang berubah kemudian menjadi soal kepercayaan atau dogmatis teologi. Mereka menuduh Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih percaya pada putusan musuh dan menyampingkan keputusan Allah, yaitu menerima tahkim yang menjadi sebab perpecahan dan perbedaan pendapat sampai tingkat dogmatis teologi. Setelah menerima prinsip arbitrase yang merugikan pihak Ali, sebagian pengikut-pengikutnya keluar dari golongan Ali dan menamakan diri mereka dengan golongan Khawarij dan merupakan sekte pertama lahir dalam Islam. Mereka menentang arbitrase dengan prinsip la hukma illa lillah. Yang ketiga, doktrin-doktrin pokok Khawarij. Yang pertama, doktrin politik, yaitu khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian, setiap orang Muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan, bahkan dibunuh kalau melakukan kezaliman. Khalifah sebelum Ali, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman dianggap telah menyeleweng. Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase atau tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Muawiyah dan Amr bin al-As serta Abu Musa al-Asy'ari juga menganggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Yang kedua, doktrin teologi dan sosial. A. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, sehingga harus dibunuh. Mereka juga menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir, dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. B. Adanya wa'ad dan wa'id, atau orang yang baik harus masuk surga, sedangkan yang buruk harus masuk neraka. C. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. D. Seseorang harus menghindari dari pimpinan yang menyeleweng. E. Amar ma'ruf nahi mungkar. F. Memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak samar. G. Quran adalah makhluk. H. Manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan.
Yang ketiga, perkembangan Khawarij. Perkembangannya kaum Khawarij terbagi dalam sekte-sekte atau kelompok. Khawarij dikenal dengan kelompok yang radikal, sehingga apabila ada aliran yang memiliki sifat yang sama, maka bisa dikategorikan sebagai aliran Khawarij. Radikal yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij menyebabkan mereka sangat rentan pada perpecahan, baik secara internal kaum Khawarij sendiri maupun secara eksternal dengan sesama kelompok Islam lainnya. Al-Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah terpecah menjadi 8 subsekte. Adapun Ashfarayani, seperti dikutip Baghdadi, mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 22 subsekte. Subsekte Khawarij yang besar terdiri dari, yaitu yang pertama Al-Muhakkimah, yang kedua Al-Azariqah, yang ketiga An-Najat, yang keempat Al-Azaridah, yang kelima Al-Ibadiyah, dan yang keenam As-Sufriyah. Al-Muhakkimah adalah golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang disebut golongan Al-Muhakkimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua pengantara Amru bin As, dan Abu Musa Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui paham bersalah itu dan menjadi kafir. Al-Azariqah, yaitu golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Muhakkimah. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama Al-Azariqah diambil dari Nafi Ibnu Al-Azraq. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi sendiri, dan kepadanya mereka diberi gelar Amir al-Mu'minin. An-Najat. Najdah bin Ibnu Amir al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azariqah. Tetapi dalam golongan yang tersebut akhir ini timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi Ibnu Al-Azraq, diantaranya Abu Fudaik, Rashid At-Ta'wil, dan Atiyah Al-Hanafi, tidak menyetujui paham bahwa orang Azraqi yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azraqiyah adalah musyrik. Akan tetapi, mereka berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Adapun pengikutnya, jika mengerjakan dosa besar, benar akan mendapat siksaan, tetapi bukan dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Al-Azaridah. Menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai yang diajarkan oleh Nafi Ibnu Al-Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Kaum Azaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Harta boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta yang telah mati. Al-Ibadiyah, yaitu golongan yang paling beda dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. As-Sufriyah. Pemimpin golongan ini ialah Jiyad ibnu Al-Asfar. Paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Azariqah. Demikianlah pembahasan materi tentang Khawarij. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya, yaitu Puspita Ais Anggraini. Di sini saya akan membahas tentang teologi aliran Murji'ah. Adapun materi yang akan saya bahas di sini adalah 1. Pengertian Murji'ah, yang kedua, latar belakang kemunculan Murji'ah, yang ketiga, sekte-sekte yang terdapat dalam Murji'ah,
dan yang terakhir yaitu doktrin-doktrin yang ada di dalam Murji'ah. Murji'ah. Pengertian Murji'ah. Nama Murji'ah diambil dari irja atau arja'ah yang bermakna penundaan, penanggungan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah, serta pengikutnya di hari kiamat kelak. Dengan demikian, mereka berdiri di seberang yang berlawanan dengan Khawarij, dan akidah mereka kebalikan yang sempurna dari akidah Khawarij. Mazhab mereka ini dapat diungkapkan dengan bahasa kekinian sebagai mazhab tasamuh, toleransi, yakni toleransi agama antara kelompok orang mukmin dalam batas-batas Islam. Tidak ada saling mengkafirkan dan tidak ada pula saling mengutuk. Latar belakang kemunculan Murji'ah. Latar belakang kemunculan aliran Murji'ah adalah ketidaksetujuan dengan pendapat kaum Khawarij yang menghukumi kafir orang-orang yang melakukan dan menyetujui tahkim. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik politik maupun teologis. Teori-teori mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah ini yaitu teori yang pertama, mengatakan bahwa irja atau arja'ah dikembangkan sebagian sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik, serta menghindari sekretarianisme. Murji'ah diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syiah dan Khawarij. Teori kedua mengatakan bahwa irja merupakan doktrin Murji'ah, muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah, tahun 695. Penggagas teori ini menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah pada tahun 680, Al-Mukhtar membawa paham Syiah ke Kufah tahun 685 sampai dengan 687. Kemudian muncul respon gagasan irja atau penangguhan sekitar tahun 695 oleh Al-Hasan dalam sebuah surat pendek yang menunjukkan sikap politik untuk menanggulangi perpecahan umat. Al-Hasan kemudian mengelak berdampingan dengan kelompok Syiah yang mengagungkan Ali dan pengikutnya, serta menjauhkan diri dari Khawarij. Teori yang ketiga menceritakan bahwa terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah. Dilakukanlah tahkim atau arbitrase atas usulan Ammar bin As. Kaki tangan Muawiyah dan kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, pro dan kontra. Salah satunya adalah kubu kontra, yaitu Khawarij, yang berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan pelakunya dapat dihukumi kafir, seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan, dan masih banyak lagi. Pendapat ini ditentang oleh kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Sekte-sekte Murji'ah. Asy-Syahrastani menyebutkan sekte-sekte Murji'ah sebagai berikut. Yang pertama, Murji'ah Khawarij. Yang kedua, Murji'ah Qadariyah. Yang ketiga, Murji'ah Jabariyah. Yang keempat, Murji'ah Murni. Yang kelima, Murji'ah Sunni. Tokohnya adalah Abu Hanifah. Doktrin-doktrin Murji'ah. Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokok Murji'ah, yaitu yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Yang keempat,
memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Abu A'la al-Mandudi menyebutkan dua doktrin Murji'ah, yaitu yang pertama, iman adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Amal atau perbuatan itu merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Seseorang dianggap mukmin walau meninggalkan perbuatan dosa besar. Yang kedua, dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, maksiat tidak akan mendatangkan mudarat atas seseorang untuk mendapatkan ampunan. Maka cukup menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Kemudian selanjutnya, Murji'ah dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama ada golongan moderat dan yang kedua golongan ekstrim. Yang pertama, Murji'ah moderat. Murji'ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam neraka. Karena menurut golongan ini, iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasul-Nya, serta iman tidak bertambah dan juga berkurang. Penggagas tersebut adalah Al-Hasan, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan ahli hadis lainnya. Golongan yang kedua yaitu golongan ekstrim. Golongan ekstrim ini dipelopori oleh Jaham ibnu Safwan. Menurut Jaham, orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian mengatakan kafir secara Islam belumlah menjadi kafir, karena iman dan kufur terletak di dalam hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang itu tidak menjadi kafir, walaupun ia menyembah berhala, menjalankan ajaran agama lain, menyembah salib dan kemudian meninggal. Orang-orang itu bagi Allah tetap mukmin yang sempurna, karena iman bagi golongan Murji'ah terletak dalam hati. Hanya Tuhan yang mengetahui. Timbullah dalam pendapat mereka bahwa melakukan maksiat atau pekerjaan jahat tidak merusak iman. Jika seseorang mati dalam keadaan beriman, dosa-dosa dan pekerjaan jahat yang dilakukannya tidak akan merugikan orang itu. Demikian penjelasan dari kami tentang Khawarij dan Murji'ah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.